kembali lagi dengan saya Nisa di channel saya, Cheerful Little Duck, Tips Mendidik Anak. Nah, kali ini saya akan membahas bagaimana sih caranya untuk meningkatkan hubungan yang positif antara kakak dan adik ataupun abang dan adik. Dan juga bagaimana sih caranya untuk mengurangi konflik antar saudara. Nah, langsung aja kita mulai video kali ini. Apa sih sebenarnya alasan kenapa ya kakak, adik, ataupun antar saudara itu sering sekali konflik ataupun sering tuduh-menuduh? Nah, alasannya karena anak itu merasa dengan kehadiran saudaranya, dia tidak bisa mendapatkan kasih sayang sepenuhnya ataupun perhatian orang tua sepenuhnya terhadap dirinya. Karena ada saudara, orang tuanya harus membagi perhatian dan kasih sayang sama adiknya. Jadi anak itu merasa cemburu karena mereka tidak bisa mendapatkan kasih sayang orang tua sepenuhnya lagi. Nah, sering sekali walaupun orang tua sudah menunjukkan bahwa mereka menyukai semua anaknya dan menyayangi semua anaknya, tapi anak sering merasa kurang, sering merasa diperlakukan tidak adil. Nah, video kali ini saya akan membahas apa saja yang bisa dilakukan agar anak itu merasa diperlakukan adil, agar anak melihat saudaranya sebagai teman hidupnya dan merasa saudaranya itu sangat penting bagi kehidupannya, sehingga mereka bisa menjalin hubungan yang baik dengan saudaranya dan dibawa hubungan baiknya itu hingga ke masa depannya. Nah, langsung aja kita mulai tips yang pertama. Nah, cara pertamanya adalah memahami, membedakan, memaksakan, dengan mengizinkan. Jadi, ketika kita memaksakan anak untuk memiliki hubungan yang baik dengan saudaranya, itu tidak akan sama sekali membantu. Namun, ketika kita mengizinkan sama anak bahwa mereka memiliki perasaan yang tidak enak dan tidak menyenangkan dengan saudaranya, malah kita bisa membantu anak membangun hubungan yang lebih baik dengan saudaranya. Nah, respon yang memaksakan ini seperti ketika anak kesal sama abangnya ngambil mainannya. Kita hanya menjawab, udah nggak apa-apa kan abang. Nah, itu kalau saudara kamu, pinjamkan aja lah, nggak apa-apa. Atau ketika ada adik yang mau main mainan abangnya, kita merespon, udah ngalah aja kan adik kamu. Nah, gak apa-apa lah, itu adik kamu, biarin aja. Respon-respon seperti ini, kita tuh memaksakan anak untuk memiliki hubungan yang baik sama adiknya ataupun abangnya. Tapi respon seperti ini bukan malah membantu, malah membuat anak semakin kesal dengan saudaranya. Nah, sekarang kita bahas bagaimana sih caranya mengizinkan anak. Ada 3 cara, yaitu menjadi teman curhat, gambarkan atau tuliskanlah, dan terakhir adalah keinginan. Nah, teman curhat ini maksudnya kita menjadi pendengar yang baik. Jadi ketika anak kesal, terus dia mengungkapkan perasaan marahnya dengan saudaranya, kita mendengarkan dengan baik dan menerimanya. Dia bisa kita katakan, oh iya saya mengerti, kamu merasa sangat kesal sama abang, saya juga kalau mainan saya diambil seperti itu, saya tidak suka. Kita harus mengerti karena sebagai orang dewasa sekalipun, walaupun kita sudah punya teman yang sangat baik, misalnya ataupun orang tua, pasti ada saatnya kita merasa kesal ataupun marah dengan mereka. Jadi sangat wajar ketika anak, kakak atau adik memiliki perasaan tidak suka, marah ataupun sedih satu sama lain. Itu memang wajar, pasti selalu akan ada perselisihan antar kakak dan adik. Namun dengan mencoba memahami perasaan mereka, bisa membantu anak untuk menyelesaikan perasaan marahnya. Jadi anak tidak akan melanjutkannya misalnya dengan memukul adiknya ataupun memukul abangnya. Nah, kadangkala kan memang kita ingin menjadi pendengar yang baik. Masalahnya kita juga punya banyak pekerjaan, kadang terlalu sibuk dan tidak sanggup ataupun sedang tidak dalam perasaan yang baik untuk menerima kekesalan yang diungkapkan anak. Jadi kita bisa katakan sama anak, kelihatannya kamu ingin menceritakan sesuatu yang sangat penting. Masalahnya saya sedang sibuk membersihkan dapur. Bagaimana jika kita bicara setelah makan malam nanti? Nah, terkadang mengizinkan anak untuk memiliki perasaan kesal sama saudaranya saja, kita bisa menghentikan anak untuk melakukan kekerasan sama saudaranya itu. Namun, ada saatnya anak ketika kita sudah bilang, oh ya kamu kesal sekali ya sama abang, dia balik, iya aku kesal, aku sangat kesal. Nah, seperti dia mengulang-ulang perasaan marahnya tapi tidak selesai. Nah, di sini artinya kita harus membantu anak bagaimana sih cara meluapkan perasaan kekesalannya itu dengan cara yang lebih baik selain teriak-teriak. Nah, itu masuk ke cara yang kedua, yaitu dengan menggambar ataupun menulis.
Jadi, di sini kita bisa mengajarkan anak bagaimana dengan menggambarkan kemarahanmu. Jadi, biarkan anak menggambarkan kemarahannya terhadap saudaranya. Atau bisa juga bagaimana dengan menuliskan kemarahanmu. Orang tua adalah panutan utama dari anak. Jadi, agar anak-anak terbiasa untuk mengungkapkan perasaannya dengan gambar ataupun tulisan dan tidak melukai saudaranya, kita bisa mengajarkan anak dengan mencontohkannya. Jadi ketika ibu atau ayah merasa kesal terhadap sesuatu di rumah, bisa tunjukkan dengan menggambarkan kemarahannya. Jadi dengan anak sering melihat orang tua melakukan hal yang sama, anak juga akan menirukannya. Nah, seperti saya bahas sebelumnya, terkadang hanya dengan mengizinkan anak memiliki perasaan kesal, kita bisa menghentikan perilaku anak yang semakin buruk. Jadi kita menghentikan tahap awal sebelum konfliknya menjadi semakin besar. Cara selanjutnya adalah yang tadi wish atau keinginan. Jadi di sini kita bisa berimajinasi. Misalnya seperti adik yang kesal sekali karena sekarang ulang tahun abangnya, jadi keluarga sibuk mengurus ulang tahun abangnya, sedangkan ulang tahunnya masih lama. Jadi kita bisa berkata sama anak berimajinasi, seandainya ulang tahun kamu sekarang. Pasti kita bisa juga bahas tentang berapa kue yang mau kamu buat, apa yang mau kita lakukan, dan lain sebagainya. Kedua, yaitu hindari membanding-bandingkan anak. Nah, sering sekali kita itu membandingkan anak dengan tujuan yang baik sebenarnya. Jadi kita bilang sama adik, coba lihat abang rajin sekali belajarnya. Atau bilang sama abang, coba lihat adik rapikan kamarnya setiap pagi. Dan kita mengharapkan dengan membandingkan ini, bisa memotivasi saudaranya menjadi sama ataupun lebih baik. Masalahnya, yang ada yang terjadi sama anak, mereka tuh merasa kesal dan merasa marah, merasa diperlakukan tidak adil. Karena dia merasa sebagai orang tua lebih menyayangi saudaranya, menganggap saudaranya itu lebih pintar pada dia, lebih hebat pada dia. Sehingga anak itu malah menjadi memiliki kepercayaan diri yang rendah karena merasa saya tidak bisa seperti itu. Bahkan yang diberikan pujian sekalipun, misalnya, oh abang bagus sekali ya, rajin daripada adik. Abangnya juga suatu saat akan merasa kewalahan, apakah saya bisa tetap menjadi rajin? Apakah jika saya tidak menjadi rajin lagi, orang tua saya tidak akan menyayangi saya lagi? Nah, dan lebih buruknya lagi, masalahnya nanti kan apa yang anak alami selama masa mudanya akan menjadi kepribadian yang akan dia bawa ke masa depannya. Ketika anak sering dibanding-bandingkan seperti ini, anak akan membawanya ke masa depannya, yaitu mulai membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain, dan merasa dirinya itu penuh kekurangan dan selalu tidak bisa. Sehingga jadi kepercayaan dirinya menjadi lemah. Nah, kita kan tidak mau kan anak memiliki kepribadian seperti itu di masa depannya. Nah, yang lebih kita tidak mau lagi adalah terjadinya kompetisi antar saudara. Jadi, anak saling menyalahkan satu sama lain, saling mengadukan apa kesalahan ataupun tidak ada kesalahan yang anak lain buat, agar mereka menjadi anak terbaik di rumah. Anak yang paling baik dan anak paling disukai oleh orang tuanya. Jadi caranya, jika memang ingin memotivasi anak, jangan bandingkan dengan saudaranya. Cukup deskripsikan apa yang dilihat, apa yang harus dilakukan, atau apa yang kita sukai atau tidak sukai dari perbuatannya. Dan jangan menghubungkannya dengan saudara ataupun saudarinya. Nah, contohnya, kakak dan adik habis makan, kakaknya ternyata membersihkan meja. Jadi kita katakan, wah, saya lihat kamu membersihkan meja, saya sangat senang sekali. Atau saya sangat suka sekali seperti itu. Jangan sebut nama adiknya, jangan katakan, adik, contoh dong kakak bersihkan meja. Cukup katakan seperti itu, nanti adiknya karena mendengar kakaknya dapat pujian membersihkan meja, dia juga bakalan ikut, karena dia mau dapat pujian yang sama. Jika adiknya udah membersihkan meja, jangan dibandingkan juga sama abangnya. Jadi berikan pujian berdasarkan masing-masing anak, bukan dibandingkan dengan saudaranya. Contohnya seperti kerjakan PR, daripada katakan, abangmu selalu kerjakan PR tepat waktu, kok kamu nggak bisa seperti dia? Cukup katakan, nah sebentar lagi waktunya tidur, tapi PR-mu belum selesai. Nah, untuk mengatakan sama anak yang berusaha mengerjakan PR, daripada dikatakan, wah kamu rajin sekali ya, rajin belajar. Coba lihat adikmu malas banget belajar. Daripada membandingkan anak seperti itu yang akan membuat dia jadi khawatir apakah dia lebih baik daripada adiknya, bisa lebih pintar dan lebih rajin daripada adiknya, cukup
Hargai usahanya. Wah, saya melihat usahamu mencoba menjawab semua pertanyaan. Kamu hebat sekali. Sekarang masuk cara yang ketiga. Nah, apakah benar kita harus membelikan dua barang yang sama kakak dan adik supaya tidak cemburuan? Misalnya nih, adik botol minumnya pecah, abang botol minumnya masih bagus, tapi karena takut nanti abangnya cemburuan, jadi kita belikan dua botol minum yang baru. Ataupun situasi-situasi di mana belikan baju harus dua, biar kakak dan adik tidak cemburu. Ataupun beli tas harus dua, yang sama, agar kakak dan adik tidak cemburu. Dan situasi-situasi lainnya. Apakah itu benar? Jawabannya adalah salah. Kita tidak harus memberikan perlakuan yang identik sama anak, karena itu mustahil. Kadangkala memang ada saatnya kita tidak bisa memberikan sesuatu yang identik sama anak. Nah, apa yang bisa dilakukan adalah, jadi tidak harus membelikan semua barang yang sama anak. Perlakukan anak sesuai situasi dan sesuai kebutuhan anak. Jadi, dapat katakan sama saudaranya, saya tahu itu memang sulit ketika adikmu mendapat botol minum yang baru, sedangkan kamu tidak mendapatkannya. Namun, di keluarga kita, seorang akan mendapatkan sesuatu sesuai kebutuhannya. Jadi, kadang adik mendapatkan, kadang abang yang mendapatkannya. Nah, bisa juga dalam situasi tidak adil, ibu banyak menghabiskan waktu dengan adik. Katakan sama anak, iya memang benar, ibu menghabiskan banyak waktu dengan adik karena adik membutuhkan bantuan ibu. Memang sulit sekali untuk menunggu. Namun ketika saya selesai, saya sangat ingin mendengarkan apa yang ingin kamu ceritakan sama saya. Ataupun situasi di mana adik mengeluh kakaknya mendapat lebih banyak bagian makanan. Daripada menjawab, tidak, saya udah bagikan 3 bagian makanan sama seperti kakakmu. Cukup jawab, oh kamu masih lapar ya? Kamu ingin lebih? Cara keempat adalah hindari memberikan label tertentu kepada anak. Nah, sering sekali kan seperti ini, kita membuat label, abangnya bandel banget, susah dibilang, adiknya sih lebih kalem gitu, selalu kena korban abangnya. Ketika kita memberikan label seperti ini, anak malah bisa saja jadi mengikuti label yang kita berikan. Nah, label-label lain seperti kakaknya malas, tapi adiknya rajin. Atau adiknya itu pinter, kakaknya kurang pinter. Dengan memberikan label seperti ini, kita bisa membuat anak malah menjadi ataupun membentuk perilakunya sesuai dengan labelnya. Dan kita juga merespon anak sesuai dengan labelnya tersebut. Jadi kita tidak mengubah anak. Jadi apa yang sebaiknya dilakukan adalah memperlakukan anak seperti apa yang kita inginkan mereka menjadi, daripada mengikuti dengan label yang sudah kita berikan sama anak. Jadi kita harus mengubah perspektif, seperti anak yang nakal juga mampu berbuat baik. Anak yang lemah itu artinya dia harus belajar cara melindungi dirinya sendiri. Jadi dia bukan hanya korban dari kenakalan abangnya. Nah, kita harus memberikan pemahaman sama anak, walaupun dia melakukan sesuatu yang buruk ataupun mengambil keputusan yang buruk, tapi bukan berarti dia anak yang jahat. Dia hanya salah mengambil keputusan. Contohnya di situasi seperti kakak yang mengadu sama orang tuanya, ibu, adik mengambil mainanku. Katakan sama adik, saya tahu adik mengerti cara berbuat baik, dan kamu bisa mulai sekarang juga. Nah, selanjutnya seperti, ibu, kakak mau pukul. Katakan sama kakaknya, saya yakin kakak tahu cara meminta apa yang kamu inginkan tanpa memukul. Bu, kakak pelit, nggak mau pinjamkan mainan. Katakan sama adik, coba minta pinjam mainan dengan cara yang lain. Kamu akan terkejut kakak itu sangat murah hati. Bagaimana dengan situasi anak yang sudah terlanjur dipukul? Daripada memberikan perhatian sama anak yang memukul, berikanlah perhatian sama korbannya. Jadi katakan sama anak yang sudah dipukul ataupun korbannya, aduh sakit sekali dipukul. Kakak harus belajar cara menunjukkan apa yang dia inginkan dengan kata-kata, bukan memukul. Ayo sini, ibu bantu berikan es. Kadang, anak itu sengaja memukul saudaranya untuk mendapat perhatian. Walaupun hanya dimarahi orang tua, itu kan juga perhatian bagi anak. Jadi, usahakan untuk tidak memberikan perhatian sama anak yang memukul. Jadi, lain kali dia akan belajar, tidak ada manfaatnya dia memukul adiknya, karena dia tidak akan mendapat perhatian dari orang tuanya. Terima kasih sekali telah menonton video dari saya. Ini adalah video bagian pertama dan saya akan mengupload video selanjutnya
beberapa hari kemudian. Mohon bantuannya untuk review, subscribe, dan share video ini. Terima kasih dan sampai jumpa.